Oke, kembali lagi di channel Jochan. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa itu awakening pasif, apa itu relic, dan semacamnya yang berhubungan juga dengan ini ya, relay mission yang kedua ya, berarti ya kedua ya, yang open passive awakening slot. Itu apa sih? Terus ada open first relic awakening slot, itu apa juga sih? Nah, ini di video ini aku bakal bahas tentang awakening pasif sama relic awakening. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu kita ada yang namanya relic. Nah, ini ya relic. Ini relic bisa dibuka lewat awakening atau kita upgrade karakter kita. Nah, untuk menunya sendiri ada di ini ya. Di tengah ini ada awake. Ini kita klik aja. Nah, itu ada skill tree atau status tree kayak gini ya. Nah, yang mana sih yang untuk aktifin relic? Nah, yang relic itu yang bawah ya. Yang ini ada tanda tanya ini. Ini open relic slot. Jadi ini setelah kita open, dia bakal ngebuka satu slot. Untuk contohnya aku udah ada di Hero Bum. Nih, ini relicnya aku udah buka satu. Ya, awake itu, nah ini setelah kita open, dia pakai 10 ini hero memory sama 10 dimension crack yang biru ya, ice shard. Tapi mungkin untuk hero lain cukup berbeda. Semakin tinggi ininya apa tier A, ini karena ini A ya, itu jadi cuma segini. Tapi kalau S sama SS nanti beda lagi. Nah, untuk relic yang kedua tuh yang bawah ini, nanti dia bakal ngebuka slot relic kedua, tapi untuk starnya sendiri atau bintangnya sendiri harus 3. Nah, kebetulan punya aku ini udah 3, cuman ini tinggal dibuka aja. Kurang hero memorinya, yang dia butuh 30, aku cuma punya 1. Itu untuk relic ya. Jadi ini setelah itu bakal kebuka seperti ini. Dan di relic ini kita tinggal open aja. Ada beberapa pilihan relic. Ini tinggal kita pakai. Terus apa sih kegunaan relic itu? Nah, tiap relic itu berbeda-beda ya fungsinya dan juga kegunaannya. Contohnya yang ini. Untuk relic ini dia nambah attack sama defense sebanyak 30, attack 20 dan defense 3. Itu untuk plus satunya. Dan dia punya status tambahan 5% damage boost lawan boss monster. Become the target of skill that attack all opponent. Ini untuk equip yang ini painful. Nah, yang ini Goblin King. Ini attack 20, def 3, dia 3% nambah damage kalau attack semua musuh. Jadi kalau skillnya ngetek semua musuh, dia nambah 3%. Tuh, ini yang tadi ya, Painful Reunion. Ini yang serinya Tower of God, ini Bum. Tapi ini nggak harus dipakai oleh Bum, bisa dipakai siapa aja. Termasuk ini juga mau dipakai ke hero lain juga bisa. Kalau ini recover HP 7% dari attack di setiap turnnya ya, dia bakal ngeheal sendiri gitu. Ini bagus nih buat tanker sebenarnya. Oke, jadi itu untuk reliknya ya. Nah, terus juga untuk relik sebenarnya nggak cuma ini. Ada beberapa karakter yang dia punya eksklusif relik. Salah satu contohnya nih ada di ini yang Jin Mori yang seri yang dia udah jadi warlord. Jadi setelah kita awake 2, kalau kita lanjutin awake terus, nah di bagian sini dia ada eksklusif relic ya. Dia bisa diambil kalau bintangnya udah 6. Nah, ini eksklusif reliknya hanya punya si warlord ini. Khusus untuk ini, jadi kita mau dapetin relic ini harus dengan cara kita punya hero-nya dan kita unlock atau ini purchase, beli si reliknya. Kegunaannya ini ya. Ini nanti bisa dipakai buat yang lain, nggak harus buat si Jimori. Attack-nya 40, HP 99, def-nya 2, dan boost attack-nya 3%. Terus nambah 10 speed boost untuk light attribute. Jadi untuk light itu dia bakal nambah 10 speed boost. Ini cocok, memang ini cocok untuk Jinmori karena Jinmori itu tipe light juga. Dan dia juga attack-nya juga gede. Jadi ini cocok sih sebenarnya buat si Jinmori itu.
Jadi ini untuk relic ya. Jadi setelah kalian open relic, nah untuk di relay mission ini nanti kalian langsung bisa selesai seperti ini ya. Nanti kalian tinggal mission complete. Ini untuk relic awakening slot. Jadi caranya itu untuk nambah si relic. Nah, sekarang untuk passive awakening slot yang ini ya. Passive awakening slot itu apa dan gunanya apa? Nah, kita contoh lagi. Tempatku ada BAM yang udah aku open pasifnya dua-duanya. Ini yang pertama sama caranya tadi, sama kayak relic yang bawah, tapi untuk awakening pasif itu ya yang atas. Dia ada dua. Ini yang pertama dia attack boost 10%, HP boost 10%, 10% juga nambah critical hit rate. Jadi kalau dia dia ngehit itu rate-nya nambah 10%. Critical chance-nya hitungnya seperti itu. Ini yang skill 1 pasifnya, yang skill 2 pasifnya ada reverse flow control, goes into reverse control, standby for 2 turn. Jadi dia selama 2 turn jadi reverse control standby, jadi dia ngeluarin seperti bola gitu. Kalau HP-nya kurang dari 50%, terus ngasih stun ke musuh dengan 30% change. Ini cuman hidup sekali, jadi pasifnya tuh hidup sekali. Misal HP-nya di bawah 50, dia bakal hidup si ini pasifnya, ngasih stun ke musuh, tapi kesempatannya cuma 30% chance-nya. Dan cuma sekali aktif di tiap battle. Nah, ini yang skill pasifnya yang BAM. Cara aktifnya sama, kayak gitu tadi. Nah, setelah kalian aktifin, nanti di relay mission itu akan selesai seperti ini dan kalian bisa claim. Jadi itu ya caranya untuk nyelesain passive awakening slot sama relic awakening slot. Nah, untuk pasifnya tadi emang sangat-sangat berguna ya, tiap hero beda-beda. Ini contohnya yang BAM tadi seperti ini. Jadi ini kalau emang hero-nya udah kuat, dia tambah kuat lagi. Contohnya misal di ini. Nah, dia nambahnya beda lagi, dia 20%, 15%, sama 10% speed boost. Ini tergantung karakternya sendiri nanti ya, jadi beda-beda. Ini sangat-sangat berguna, misal udah level tinggi, ini pasti 20% itu sangat berpengaruh banget di status. Jadi sarankan kalau kalian mau nambah kuat hero-nya dulu, kalian bisa pilih yang awakening pasif dulu, biar dia aktif dulu pasifnya. Karena ini berguna paling nggak yang level 1 ini, karena dia nge-boost attack 20, 15, sama 10%. Dibanding dengan relic, yang mungkin nambahnya cuma 20 attack, itu bukan persen, hanya nambah 20, sama nambah dev 3 untuk plus satunya. Jadi kan harus kerja 2 kali lipat untuk bisa menyamai misal atau meningkatkan attack sama dev lewat relic ya. Jadi ini rekomendasi buat diaktifin dulu. Biasa satu hero punya 2 skill pasif biasanya ya. Jadi ini pasifnya beda-beda lagi tiap hero. Nah, selain pasif nanti di awakening ini kalian bisa aktifin juga skill ulti kalau gitu, atau skill ini ya, skill terakhirnya. Ini nggak semua hero punya, cuman di beberapa hero aja. Salah satunya di ini, di Jinmori Warlord. Terus ada lagi nanti di Holy War Ymira, di Black Mars Bomb juga ada. Nah, ini skillnya ada 2. Bukan 2, cuman 1. Satunya itu buat upgrade ke level 2. Jadi ini untuk aktifnya seperti ini, dia harus bintang 4 dulu baru aktif. Kita bisa beli. Terus untuk level 2-nya dia harus bintang 5 dulu. Nah, ini untuk buka skill ultimate ya. Jadi nanti skillnya ada pasif, ada ultimate juga. Nah, untuk hero yang nggak punya ultimate, dia nggak bakal ada di bagian sini. Dan dia nggak punya relic juga di bagian sini. Jadi nggak semua karakter punya relic sama ultimate ya. Oke, yang terakhir nih, satu lagi. Selain relic ini tadi, dan selain si pasif hero tadi, ini si pasifnya di sini,
Ada 2. Nah, si ini hero ini juga punya yang namanya awakening bonus. Apa sih itu awakening bonus? Awakening bonus itu ini dia. Awakening bonus itu bisa terbuka setelah 22 awakening slot dibuka ya. Jadi awakening slot itu yang kalian lihat ini ada gate ini. Itu artinya aku udah buka si slot ini ya. Jadi ini aku udah buka 17, semuanya totalnya 17. Nah, kalau udah dibuka sampai 22, nanti ini bakal aktif dan kita bisa open slot. Nah, ini gunanya apa sih? Nah, ini itu nanti gunanya bakal buat nambah status tambahan untuk semua hero. Nah, lihatnya di mana? Nah, setelah kita dapat ini, kita open slot. Nanti kita bakal dapat lihat statusnya itu di awakening pasif di bagian bawah ini ya, sebelahnya filter. Ini ada awakening pasif. Nah, di sini kita bakal nambah. Misal tadi si Bam dia elemen apa ini kita lihat. Oke. Dia elemen ya, dia tipe elemen. Ya. Terus dia tipe elemen. Nah, nanti dia bakal nambah tipe elemen di sini yang tengah ini. Yang tengah ini untuk attack, def, HP ini tergantung nanti berapa persen penambahannya, tapi nanti bakal nambah di sini. Dan ini bakal ngaruh ke hero lain yang tipenya elemen juga. Misal kalian punya hero elemen lain, contohnya Chloris ya. Chloris itu tipe elemen. Nah, dia bakal kena buff dari awakening pasif ini. Walaupun dia belum open awakening pasif, tapi dia bakal dapat status dari awakening pasifnya si Bam tadi, karena itu gunanya untuk si tipe elemen. Nah, nanti untuk yang lainnya, misal kita udah ini nih, udah aktifin awakeningnya ini si siapa? Si Jin Mori ini. Nah, dia tipe apa nih? Oh, dia tipe God. Oke, dia tipe Tuhan. Oke, berarti untuk tipe God atau Evil, nah dia bakal nambah di sini attack sama dev-nya nanti. Gitu. Jadi untuk tipe God nanti semua bakal nambah attack sama dev-nya sekian per sekian status tergantung dengan open slot yang udah kita lakukan. Nah, itu untuk penjelasan dari relic, awakening pasif sama awakening slot tadi ya. Itu 3 itu tuh lumayan penting di dalam in-game ini karena pasif sendiri itu naikin banyak banget status, dan relic juga bisa nambah status, dan juga dia punya setiap relic dia punya skill sendiri untuk tambahan damage atau semacamnya ya, yang membuat dia spesial. Seperti ini tambahan damage 5%. Atau seperti ini lagi tadi tambah damage 3% kalau attacking all opponents. Seperti ini juga sangat bermanfaat. Cuman kalau untuk penambahan status lebih disarankan awakening pasif skill tadi dulu. Setelah itu kalau open silahkan kalian bisa buka relic, atau kalau kalian mau buka satu awakening dulu, awakening pasif boleh, satu dulu baru satu lagi buka yang relic juga boleh. Silahkan kalian kombinasiin sendiri aja kayak gimana cocoknya. Nah, jadi itu aja untuk update kali ini soal relic, awakening passive skill, sama awakening slot yang berguna untuk menyelesaikan misi relay yang ini ya. Di mission step 4 pun juga ada, kita harus open lagi. Jadi paling nggak kita punya 2 hero yang udah open passive awakening skillnya 1 dan relic awakening slotnya 1. Paling nggak kita punya 2 hero. Dan aku saranin biar cepet kalian nyelesain relay mission, kalian bisa pakai hero-hero tipe A. Jangan yang tipe S atau SS karena lumayan banyak material yang dibutuhin. Itu aja. Oke, dah itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, share, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan salam ampas. Terima kasih.